Bertemu kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi informasi apa saja hal-hal yang dapat membuat seseorang peserta PPG guru dalam jabatan mengalami kegagalan ataupun tidak lulus dalam UKPPG guru dalam jabatan tahun 2024. Dari beberapa sumber informasi yang admin kumpulkan, ada 8 faktor yang dapat menyebabkan seseorang gagal dalam mengikuti UKPPG-nya. Jadi 8 faktor penyebab kegagalan peserta dalam UKPPG 2024 itu adalah yang pertama, pelaksanaan ujian kompetensi pendidikan profesi guru UKPPG dalam program pendidikan profesi guru PPG adalah tingkah penting untuk menilai kesiapan para calon guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dari berbagai sumber yang admin himpun, terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkan hal ini terjadi yang dapat dibahas secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, peserta tidak klik tombol ikuti setelah mendaftar UKPPG. Jadi ini sangat fatal. Jika UKPPG sudah menerima pendaftaran, maka peserta wajib untuk tombol ikuti. Ikuti UKPPG, peserta diharuskan untuk menginformasi kesediaan mereka dengan mengklik tombol ikuti ujian di platform resmi. Beberapa peserta gagal melakukan langkah ini sehingga mereka tidak terdaftar secara resmi untuk mengikuti ujian. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman akan prosedur teknis dalam pelaksanaan ujian berbasis sistem online. Tanpa informasi ini, peserta secara otomatis dinyatakan tidak hadir dalam ujian meskipun mereka sudah mendaftar. Oke, yang kedua, peserta tidak submit dokumen UKIN. Jadi dokumen UKIN itu adalah video kegiatan pembelajaran, uji kinerja ya, kemudian dokumen modul ajar dan sebagainya. Pada video itu ada dua, video utuh dan video yang sudah edit. Nah, UKIN atau uji kinerja adalah bagian dari UKPPG yang menilai kemampuan peserta dalam praktik belajar. Untuk memenuhi persyaratan, peserta diharuskan mengunggah dokumen yang relevan untuk penilaian. Sayangnya, ada peserta yang tidak melakukan pengunggahan dokumen tepat waktu atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap UKIN mereka tidak dapat dilakukan, sehingga otomatis dianggap tidak lulus. Jadi rekan-rekan, pastikan sudah mengunggah dokumen-dokumen yang dimaksud. Yang ketiga, peserta tidak mengikuti ujian tertulis, jadi UTBK ya. Ujian tertulisnya tidak diikuti. Ujian tertulis merupakan bagian penting dari UKPPG untuk mengevaluasi pengetahuan teoritis peserta. Beberapa peserta absen saat ujian berlangsung. Ya, barangkali ada beberapa alasan atas ketidakhadirannya, itu beragam, mulai dari masalah kesehatan, ketidaktahuan tentang jadwal ujian, sehingga kendala teknis dalam mengakses platform ujian. Ketidakhadirnya bukan peserta otomatis nyatakan tidak lulus. Jadi jika tidak mengikuti ujian tertulisnya, maka itu bisa dinyatakan otomatis gugur ya. Keempat, nilai ujian tertulis sangat kurang. Bagi peserta yang hadir dan mengikuti ujian tertulis, tidak semua berhasil mendapatkan nilai yang memadai. Nilai yang sangat kurang dapat disebabkan oleh pemahaman materi yang lemah, kurangnya persiapan, atau faktor tekanan saat ujian. Skor yang rendah dalam ujian tertulis mengindikasikan bahwa peserta belum siap untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam program. Jadi pastikan rekan-rekan itu sudah belajar ya untuk mengikuti UTBK-nya. Yang kelima, pelanggaran berat saat ujian tertulis. Oke, apa saja pelanggaran berat yang dimaksud? Itu adalah beberapa peserta melakukan pelanggaran berat selama ujian tertulis, seperti menggunakan joki atau bantuan pihak lain untuk menjawab soal. Tindak ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak integritas dari program PPG itu sendiri. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan otomatis didiskualifikasi, dinyatakan tidak lulus. Rekan-rekan diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan rekan-rekan melakukan pelanggaran. Misalnya ada orang lain dalam kegiatan ujiannya, ataupun menggunakan joki, mencontek, dan sebagainya. Jadi integritas itu nomor satu, sangat penting sekali. Walaupun dalam ujian itu tidak ditegur, tetapi kalau diketahui oleh pengawas tentu akan dimasukkan ke dalam berita acara pelanggaran. Yang keenam, nilai UKIN sangat kurang.
Oke, nilai yang rendah dan mungkin menjadi alasan bagi peserta yang tidak lulus. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah video praktik mengajar yang diunggah tidak dapat dilihat oleh penguji. Jadi prakteknya tidak bisa. Videonya ya, video yang buram, terpotong, atau kualitas suara yang buruk membuat penguji tidak dapat menilai kemampuan peserta dengan baik. Jadi pastikan video yang diunggah adalah video yang memang punya kualitas standar ya, minimal tidak buram, jelas ya, tidak terpotong-potong, atau sekali teks langsung jadi ya, atau kualitas suara yang buruk membuat penguji tidak menilai. Jadi kualitas suaranya harus jelas juga terdengar oleh penguji di video tersebut. Yang ketujuh, link video tidak dapat diakses. Nah, ini yang banyak terjadi informasinya. Jadi di AM1027 channel sudah membuat tutorial tentang mana dalam membuat link video yang dapat diakses ya. Dalam penilaian UKIP, peserta diwajibkan untuk mengunggah video praktik pengajar yang sertakan dengan link yang dapat diakses oleh penguji. Beberapa peserta mengunggah link yang tidak valid atau mengarah video yang tidak dapat diakses sehingga proses penilaiannya tidak berlaku. Nah, biasanya dia mengunggah link videonya itu dibagikan, di share-nya tidak umum ya, atau tidak semua orang bisa mengakses, tapi bersifat private. Itu ya, sehingga penguji tidak bisa untuk melihat dari videonya. Bisa ada yang dikonfirmasi atau bisa ada juga mungkin yang didiamkan saja oleh pengujinya. Yang terakhir adalah studi kasus. Tidak mohon pertanyaan diberikan. Jadi studi kasus selama ini rekan-rekan kebingungan ya. Harus studi kasus, peserta kewajiban untuk menjawab pertanyaan diberikan. Beberapa peserta gagal menjawab semua pertanyaan atau jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak mengikuti instruksi secara detail atau mengaruhi penilaiannya. Jadi dalam studi kasus prinsipnya adalah rekan-rekan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan, mulai dari permasalahan yang ditemukan, kemudian solusi atau jalan keluar yang dilaksanakan, kemudian hasil yang didapatkan, sudah pengalaman berharga yang didapat. Intinya semua itu dijawab, keempat pertanyaannya, kemudian mengenai 500 kata mungkin kurang juga nggak masalah, tetapi harus menjawab pertanyaan itu kalau bisa struktur dan diberi nomor-nomor ya, nomor 1 apa pertanyaannya dijawab, kemudian 2 apa dijawab, dan ketiga dan seterusnya, hingga rekan-rekan sudah dapat menjawab dengan baik sesuai dengan perintah dan pertanyaan yang dimaksud. Oke, kesimpulannya bahwa berbagai faktor menunjukkan bahwa untuk lulus UKPPG diperlukan persiapan yang matang, pemahaman teknis, serta kepatutan terhadap prosedur yang berlaku. Para peserta perlu meningkatkan kesadaran dan disiplin mereka agar dapat memenuhi semua persyaratan dan lulus. Semoga teman-teman dapat lulus semua ya. Itulah sekelumit informasi dari AM1027 channel. Semoga informasi bermanfaat. Wassalam.